22 pertanyaan semua dijawab semua. Sekali Abu Yazid break di pertanyaan satu ya tak bisa dijawab. Langsung satu gereja masuk Islam. Satu gereja masuk Islam. Pendeta kumpul 22 pertanyaan diberikan, dijawab semua sama dia. Kenapa? Ilmunya bukan dari dia, dari Allah. Makanya siapa yang gurunya Allah pasti cerdas. Tidak ada yang paling cerdas kecuali Nabi Muhammad SAW. Kena gurunya Allah. Makanya ilmu tasawuf kalau sampai ma'rifat kepada Allah, dia telah mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Makanya saya bilang kan, ilmu ini sebenarnya puncak ilmu. Puncak ilmu Pak tasawuf. Cuman dia jadi kotor. Kenapa? Orang yang bukan ahlinya yang ngomong, kotor jadi dia. Padahal ilmu ini permata. Permata paling mahal sekali ilmu tasawuf. Paling mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil a'yar miftah babil yusr sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita membutuhkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Al-Minahus Saniyah. Terakhir ungkapan daripada Sayyid Ali Al-Khawas ya, "Faman akala al-haram wa talaba", siapa yang makan barang haram, wa talaba ya'mala ta'ata, dan menginginkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad ramal muhal, maka ini sesuatu yang tak mungkin terjadi. Nah, siapa kepingin taat tapi masih makan barang yang haram, itu mustahil katanya. Muhal itu mustahil, tak akan pernah terjadi. Nah, jadi ketaatan itu akan bertambah, termasuk salah satunya menjaga inilah. Nah, sebaliknya kata ulama. Nah, ini sebaliknya. Maqala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullah taala. Ya, Imam Ali Asy-Syadzili Allah rahmati dia berkata, min aklil halal li'anna qalbahu wariqun wa narun. Daripada memakan barang yang halal itu, sesungguhnya hatinya menjadi lembut, tipis-tipisnya lembut. Mudah dibentuk untuk taat kepada Allah SWT. Kemudian bercahaya lagi. Saya ketemu hadis, saya dapatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan siapa yang menjaga makan yang halal 40 hari akan nampak hasil ibadahnya. 40 hari. Sebaliknya, kalau makan yang haram 40 hari juga ibadah tak diterima Allah. Sebaliknya, 40 hari tak diterima Allah kalau masuk barang yang haram, tapi kalau makan yang halal, hasil ibadah akan nampak, cahaya yang muncul. Ternyata juga ini menentukan, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Apalagi di samping hati lembut, mudah dibentuk untuk taat, bercahaya, wa qalla naumahu, wa qalla naumahu, sedikit tidurnya. Jadi bangun malam mudah.
Ya, bangun malam itu mudah insya-Allah. Ya, karena faktornya apa? Tadi tubuh kita itu dibentuk dari barang-barang yang diridai oleh Allah SWT, maka niat bangun masuk malam. Saya dulu bangun malam cuma mengamalkan surah akhir Al-Kahfi kalau salah dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai bawah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ada berapa tu? 4 atau 5 ayat itu. Nah, itu pun diamalkan bagus. Nabi yang nyuruh tu. Maka cari jalan bagaimana bisa bangun malam. Dulu saya mengamalkan itu. Mengamalkan itu. Alhamdulillah, ya Allah, kepingin bangun malam jam 2. Bangun celik jam 2. Tapi habis itu tidur lagi. Karena mata masih berat tu. Maklumlah umur 30 ya kan. Aku dah tua begini sih, insya-Allah lah kan. Dulu berat, tapi dibangunkan jam 2 bangun. Karena mata tu masih berat, berbalik kanan, balik kiri, tidur lagi. Tapi memang manjur ayat itu. Tapi kalau membaca ayat itu tapi makan tak dijaga, sulit juga. Kan? Sulit dia. Ini semuanya sudah dibahas oleh ulama setelah mempertimbangkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan dia tidak terhijab daripada hadirat Allah. Jadi untuk dekat sama Allah tu dibukakan jalan. Dibukakan jalan. Jadi kelebihannya apa? Hatinya mudah dibentuk untuk taat. Yang keduanya bercahaya. Yang ketiganya bisa bangun malam. Yang keempatnya untuk dekat kepada Allah, terbuka jalan. Ya, terbuka jalan. Nah, waman aqla ghairil halal. Nah, siapa yang makan barang yang tidak halal, qasa qalbu. Ya, qasa qalbu, hatinya keras. Keras ni gimana? Selama ini kita tahu hati itu lembut kan? Yang dimaksud hati ini qalbun. Keras tadi itu susah menerima nasihat, sakit tu. Kadang merasa lebih baik dari orang lain. Penyakit tu banyak. Itu namanya hati yang keras. Wa azlama, dan dia semakin gelap. Wa hujiba an hadratillah, dan terdinding, tertutup untuk dekat kepada Allah. Kok saya ambil kesimpulan ni, dahlah. Siapa yang makan barang yang begini, capek ibadah. Yang ibadah tu capek, hanya melepaskan kewajiban. Wa kasura naumihi dzalika min jumlatin rahmatillah taala. Jadi kalau orang makan barang yang halal itu, walaupun dia banyak tidur pun jadi rahmah. Nah, dulu pernah saya sampaikan. Imam Syafi'i itu tidur lumayan. Ya, Imam Ahmad tu bangun semalam suntuk dia ibadah. Imam Syafi'i tidurnya cukup banyak daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad makan sikit, Imam Syafi'i makan agak banyak. Kok guru tak sama dengan murid? Muridnya bangun malam semalam suntuk. Ya, gurunya makannya lebih banyak daripada murid. Begitu si anak daripada Imam Ahmad ini lihat. Ini lihat. Pagi-pagi dia ngomong, "Ya ayahanda, hai ayahku." Dia bilang, "Aku lihat engkau ni ibadahnya banyak. Beda dengan guru kau. Guru kau tu banyak tidur." Kata gurunya bilang, "Janganlah kau ngomong seperti itu. Nanti pagi tanya dia. Pagi-pagi makan banyak, guru makan sikit. Bisi lagi anak, ya. Kau punya guru tu banyak makan, kau makan sikit. Dah, diamlah kau," kata dia. Banyak ngomong bahaya ni orang alim. Maka mengomongkan orang alim, bincang ghibah orang alim itu dosa yang besar. Kita tak tahu masalahnya. Jadi begitu habis makan sarapan pagi itu, dia tanya, "Macam mana tadi malam tidur nyenyak guru?" "Nyenyak, alhamdulillah, nyenyak."
tadi malam aku tidur, dapat ilham dari Allah, bisa mecahkan 100 masalah. Orang alim tidur, 100 masalah selesai. Jadi tidur dari rahmat bagi Allah, ada petunjuk. Jadi tidur orang alim itu ilham dari Allah, petunjuk. Beda tidur kita ni. Ini orang hafal Quran, hari-hari makan Al-Quran, tidurnya pun petunjuk. Itu dia maka dikatakan tidurnya pun jadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanya lagi, macam mana gak makannya nyaman, gak masaknya rumah aku ni, kata Imam Ahmad. Alhamdulillah, banyak-banyak aku keliling, dia bilang tidak ada makan yang paling halal, paling bersih kecuali di rumah kau ni lah, makanya aku banyak-banyak makan. Imam Syafi'i itu tembus pak pandangannya, mukasyafah. Jadi banyak-banyak tempat kita, rumah kau ni yang paling halal makanannya itu, maka kau banyak-banyak makan. Baru anaknya itu menung, Masya Allah, guru daripada ayahnya ini luar biasa. Jadi gitu. Jadi tidurnya orang alim, makannya halal tu jadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beda dengan makan yang tidak halal, tetap tubuh digerakkan untuk lil ma'asi. Ma'asi itu maksiat. Terbuka pintu maksiat jemaah sekalian. Ya, kalau kita makan barang-barang yang haram itu, tanpa disadari pelan-pelan gitu tuh digeser daripada jalan yang Allah SWT. Semakin lama semakin jauh. Boleh jadi lambat laun pun ibadah pun dia lemah. Takutnya malah tak ibadah nanti. Ya takutnya seperti itu. Kemudian lagi dikatakan bahkan tidur tersebut pun menjauhkan dia daripada maksiat. Jadi kalau orang yang makan barang yang halal itu, kalaupun dia tidur, itu tidurnya untuk menghindari maksiat. Itu kata ulama. Dan juga kalau dia bangun untuk menopang ibadah pada waktu siang dan malam. Jadi malam insya-Allah, memang malam ni berat. Saya pun mengakui malam tu berat, tapi kalau tak kita lawan, tak jadi bangun malam tu. Nah, padahal jalan dekat kepada Allah tu memang harus bangun. Malam tu hikmahnya banyak. Ya, Nabi Muhammad SAW tu dapat hikmah tu malam, bukan siang. Apalagi hikmah yang paling besar masuk bulan Rajab tu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di mana tu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, itu terjadinya malam. Itu peristiwa yang paling besar yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah-hikmah itu keluar banyak malam, bukan siang. Siang ni waktu sibuk, malam waktu tenang. Ya, malam waktu tenang. Nah, kemudian tambah lagi ya, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, alaikum bil aklil halal, hendaklah kau makan barang yang halal. Wa iyyakum akul haram, jaga-jaga jangan sampai makan barang haram. Fa inni kuntu wa ana akilul halal. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku kalau makan barang yang halal, akra'ul ayati, aku baca satu ayat ya Al-Quran. Ini dia bilang ya, aku baca satu ayat saja Al-Quran, yaftahu li sab'una baban minal ilmi, Allah bukakan bagiku 70 pintu ilmu. Jadi para sufi ni, guru-guru kita, kalau baca Al-Quran tu langsung ilmu dibukakan. Satu ayat dibaca 70 ilmu keluar. Imam Syafi'i bilang, aku ulang-ulangi ayat bisa sampai 100 ilmu keluar dari ayat itu. Kenapa? Itu tadi saya katakan, hati dia bersih, baca ayat, ilmu bertambah. Ya, bahkan dia dapat ilmu di luar daripada ahli tafsir. Ahli tafsir kan bilang apa? Alif lam mim, apa arti itu? Allahu a'lamu bi muradi, Allah lah yang lebih tahu maksudnya. Ahli tafsir ngomong begitu semuanya. Mana berani nafsirkan itu? Alif lam ra, Allah yang lebih tahu maksudnya. Sufyan Ats-Tsauri begitu baca alif lam mim, makna keluar. Dia beritahu sama Allah, ini makna alif, ini lam, mim.
Itu tak didapat dalam kitab tafsir. Tak dapat. Itu langsung dari Allah SWT. Makanya saya bilang kan, belajar ilmu ni termasuklah dijaga juga mengenai makanan. Cepat faham insya-Allah. Ya, cepat faham. Makanya anak-anak di pondok jangan kasih makan yang haram. Jangan kirim duit yang haram. Nanti anak tak cerdas dia. Ya, anak tak cerdas. Nah, sebaliknya dia bilang, ni sebaliknya. Mana tadi tu? Oh, ni harus benar hilang mana dia? Ya. Nah, falamma akaltu min at-ta'am ma litawarra'a sirtu aqra'ul ayati. Tatkala aku membaca, tatkala aku makan barang yang haram. Dia berarti dia mengalami ni, pernah makan barang yang haram. Dan dia tidak menjaga sumber tadi itu. Tawarra' itu tidak dijaga apakah halal atau haram. Begitu aku baca satu ayat saja, araddudaha fala yaftahu li babu wahid. Aku ulang-ulang ayat tadi, ingin dapat ilmu macam sebelumnya. Ulang-ulang lagi ayat, satu ilmu tak keluar. Capek dia bilang, satu ilmu tak keluar. Tapi begitu menjaga makan yang halal, satu ayat dibaca 70 ilmu keluar daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dapat gambaran. Ternyata bab ini bukan bab main-main untuk ibadat. Ya, ini sangat menentukan sekali. Ya, orang dulu berhasil kenapa? Kerana suasananya tidaklah seperti sekarang. Orang dulu tu kan, maaf lah, memang masalah ini jaga betul. Yang berhasil tu orang duduk tu orang kampung. Tapi yang sekarang ni banyak berhasil orang kota daripada kampung. Dari segi agama lah ya. Orang dulu ulama besar tu dari kampung. Kerana kehidupannya apa? Nah, bercocok tanam. Tapi sekarang yang mendingan orang kota. Saya masuk kampung banyak berjudi, Pak. Benar, saya pergi maulid kampung-kampung tu banyak berjudi. Aduh, kacau. Kalau ada orang kahwin, pasti ada judi. Betul tak? Saya heran juga. Kalau ada orang kahwin, ada judi. Makanya kasihan kampung-kampung tu sekarang. Memang harus orang daerah tu mondok nanti kembali ke kampung dia. Harus begitu. Kalau tidak susah. Ngarapkan orang kota sana sebentar ya. Paling 3 hari, 4 hari balik lagi ke kota. Tapi kalau di sana ada ulama-ulamanya, insya-Allah. Sedih saya dari kampung. Saya pergi, ada keluarga tu kahwin, ngundang band musik. Setelah itu ada pondok. Pondok apa ni? Orang main judi. Apa cerita? Saya bilang orang kampung sekarang ni. Maka saya bilang di kota masih mendingan. Cuma di kota godaannya rezeki tadi. Ya, cari rezeki tu. Maka dulu saya pergi sama Ustaz Noh gitu kan. Pergi saya ke Pulau Serasan, Pulau Natuna. Pernah saya sampai kan. Jadi pergilah saya sama Ustaz Noh di ceramah 19 masjid. Lumayanlah banyak proyek tu. 19 masjid Pak ceramah sangat. Bagi 2 lah. Kata Ustaz Noh, saya 10 masjid, awak 9 masjid, atau sebaliknya itu salah. Saya murid 9-nya, guru 10 masjid. Kelilinglah dia Pak. Ketemu masjid terakhir kan satu masjid kan, jadi ketemulah dua-duanya satu masjid ni. Ketemulah itu ceramah lah ya. Beliau ceramah dulu, habis itu saya suruh ceramah. Tosa saya bilang, Ustaz ya ceramah, saya baca doa ya lah nanti. Beliau ceramah. Siapa tak taat sama Allah, saya bilang hati-hati, dia bilang. Ini bumi ini bisa mengeluarkan barang-barang yang ditanam, tapi nanti Allah tahan, tak bisa berbuah dia. Begitu kan semestinya kan, Allah tahan nanti tak berbuah nanti ni. Waktu itu cengkeh ni tak keluar buahnya. Waktu cengkeh masih jaya-jaya loh, mahal. Akhirnya apa lah? Selesai ceramah datang orang kampung semua tu.
Ustaz, kata dia. Benar kata Pak Ustaz. Benar apa? 8 tahun cengkeh tak buat. 8 tahun tak? Pak cengkeh itu setahun sekali minimal. Setahun bisa 2 kali. 8 tahun tak buat. Jadi orang kampung turun ke laut lagi cari ikan. Kampung-kampung dulu cengkeh itu yang harga mahal tu. Apa yang terjadi ni, kata Ustaz Noh. Itulah kita ni udah lupa dah. Rezeki Allah limpahkan melalui cengkeh ni, kami udah lupa. Begitu cengkeh itu dah berhasil panen, kita mengundanglah penyanyi, orang main judi. Yang diundang tu penyanyinya Inul Daratista. Masa awal-awal tu lagi-lagi ngetop-ngetopnya apa namanya? Goyang apa tu? Dia ngomong langsung, orang kampung, judi di mana-mana, kata dia. Bagaimana, kata dia, betulkan diri. Itulah makanannya. Sekarang kata dia bilang hari besar kita undang besar. Dengan alhamdulillah ganti Pak Camat yang baru ni agak peduli lah dengan masalah keagamaan. Bulan Maulid panggil ustaz-ustaz. Saya dah 3 kali sana tu. Maka yang ketiga saya pajak Ustaz Noh. Isyak Merah panggil ustaz. Betulkan lagi. Jadi kita ni lupa dengan Allah. Perjudian, lagu-lagu yang melalaikan. Ketiganya lagi dengan rokok tu, rokok longlat digulung dicilat. Kan ada daun tu. Orang kampung kan tembakau ada kertas digulung. Kertasnya tu duit 1,000. Duit 1,000 lah dipakai untuk rokok. Dah kebanyakan duit. Ya, tak ada kertas lagi dah. Duit 1,000 dipakai juga. Jadi betul-betul kita lupa sudah. Jika Allah tegur, alhamdulillah lah. Kembali lagi mereka itu hidupkan agama-agama tadi itu. Tak nak Melayu, Pak. Semua Melayu sana. Kayak orang Malaysia ngomong. Dia nyebut dua tu dua. Berapa orang ustaz? Berdua. Berdua. Kami Pontianak berdua. Dia bilang berdua. Macam orang Malaysia. Ya. Jadi sebenarnya apa-apa terjadi ni kita ni mohon maaf lah. Kalau orang pakai kata tasawuf ni itu bukan kebetulan. Semuanya terjadi itu ada teguran dari Allah. Tak bisa tidak. Ni kita di sini faktor makan ni yang kuat makan dalam tasawuf ini. Ya. Nah, terakhir ni ya. Terakhir beliau menyatakan bahwasanya tanbihun, peringatan. Saya bingung kan ni terjemahnya tu tak ada urutan. Nanti saya baca ni naik ke atas lagi. Terjemah ni tu naik. Susah kan caranya. Mana letak terjemah ni bersama kitab asli. Di sini terakhir tanbihun, ya, peringatan. Yajibu ala man akala syai'an, wajib atas orang makan sesuatu. Dia makan ni, thumma wajada ba'dahu alamatun min alamatil haram. Kemudian setelah dia makan, dapat tanda-tanda bahawasanya yang aku makan ni haram. Gimana ni? Barang dah termasuk dah ni, masuk ke leher dah ni. Ayat khudhahu fil qai', maka diusahakan muntahkan. Suruh muntahkan. In amkanahu, jika memungkinkan muntahkan. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar minum susu dikasih asisten dia. Habis dah. Dapat dari mana kau susu ni? Dari sebulan. Dari mana ni? Tak jelas dari mana. Langsung masuk jari. Keluar. Kena itibat kepada Abu Bakar. Kalau memungkinkan dikeluarkan. Tapi dicucuk-cucuk pun tak keluar macam mana? Itu susunya mengeluarkannya ke makanan? Ya, macam mana? Makan nasi dengan daging dengan apa dah selesai dah. Sedawa lagi. Dapat tahu ini barang haram rupanya gimana? Ini ulama boleh tahu. Dia bilang apa? Wa illa akhadha bi taubati wal istighfar. Kau dah terlanjur begitu, nah taubatlah, istighfar. Tapi ingat, perlu waktu 40 hari. 40 hari
makan yang halal, bersih dia. Jadi 40 hari diperlukan. Begitu kata ulama. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan akhir cerita kita ni akhir yang baik. Ibadah yang baik, makan pun yang baik-baik, insyaAllah. Segera cukup jemaah. Ini panjang bab ini bang. Masih ada masih tak? Terjemahan tu banyak tambahan masih. Saya tak ada menemukan kitab tasawuf yang panjang lebar bahas masalah makan kecuali ini. Ini kitab ni tipis, bukan tebal, tapi teliti dia bahas masalah ini. Yang lain kurang. Sekilas ya. Tapi ini panjang lebar dia bahas. Jadi semuanya tasawuf ini bukan hanya kaji zat sifat Allah, tapi kehidupan sehari-hari pun dijaga dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang ingin dekat sama Allah tu pegang dasar syariat tu kuat-kuat sekali. Jangan lemah syariat. Ini syariat salat itu salah satunya. Maunya syariat apa? Zakat, puasa. Saya bilang yang ini pun syariat juga. Wajib cari rezeki yang halal, hukumnya wajib juga seperti salat. Sama seperti salat. Ya. Dah cukup, tak ada pertanyaan? Oh, masih ada waktu ni ya? Belum? Ya, silakan. Beberapa ulama itu dari Allah yang tahu. Ya. Tapi disebutkan di dalam terang ini bahwa ada yang bisa menyebabkan itu diartikan, namun tidak disebutkan artinya apa sebetulnya. Nah ini mungkin koordinator besar. Saya, ya kan? Paling ilham yang terbataslah Allah berikan. Tapi para wali itu, guru-guru kita itu, per huruf dibukakan sama Allah. Per huruf, alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa, panjang lebar. Zalikal kitabul la raiba fi. Macam apa? Ada Abdullah Sahal Tusturi rahimahullah taala, dia bilang alif tu zat Allah kata dia. Lam tu sifat, mim tu Nabi Muhammad SAW. Buat diwayangkan kitab. Siapa kitab? Alam ni kitab Allah. Dia kaji tasawuf. Tapi ini tak boleh diajarkan. Kok diajarkan nanti bertentangan dengan ahli tafsir. Marah ahli tafsir tu. Kan ini langsung dia ilmunya. Contoh ayat. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata ahli tafsir? Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan, berdiri kepada Allah khusyuk, muhadir menghadap Allah. Itu salat yang sebenarnya. Tak bisa kan? Ini kok kita bahas gamblang gitu, ahli tafsir marah dia. Kok beda dengan aku? Aku dapatnya begini. Sufi bilang, aku dapat langsung dari Allah. Gimana? Contoh. Abu Yazid bilang, kalian belajar dari benda mati. Dia bilang itu. Kitab ni kan benda mati. Kami belajar minal hayyil ladzi la yamut, dari yang maha hidup tak pernah mati, dia bilang. Jadi sufi itu ilmunya udah tak pakai kitab lagi. Tak pakai kitab. Langsung udah. Maka wali-wali yang datang dari Mesir, dari Arab Saudi, dari mana Pak? Dari Arabnya ke Indonesia, mana bawa kitab? Saya pergi rumah guru saya Pak, kitab yang penuh lemari ini. Kalau dia merantau negeri orang, apakah dia bawa kitab tu? Tak mungkin. Dengan pendeta di gereja, 22 pertanyaan semua dijawab semuanya. Sekali Abu Yazid break di pertanyaan satu ya tak bisa dijawab. Langsung satu gereja masuk Islam. Satu gereja masuk Islam. Pendeta kumpul 22 pertanyaan diberikan, dijawab semua sama dia. Kenapa? Ilmunya bukan dari dia, dari Allah. Makanya siapa yang gurunya Allah pasti cerdas.
Tidak ada yang paling cerdas kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena gurunya Allah. Makanya ilmu tasawuf kalau sampai makrifat kepada Allah, dia telah mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Makanya saya bilang kan, ilmu ini sebenarnya puncak ilmu. Puncak ilmu Pak tasawuf. Cuman dia jadi kotor. Kenapa? Orang yang bukan ahlinya yang ngomong, kotor jadi dia. Padahal ilmu ini permata. Permata paling mahal sekali, ilmu tasawuf. Ya, paling mahal sekali. Cuman ada kalimat yang kasar dari Nabi Isa, cuma tak mau saya menyampaikan. Takut nanti. Perkataan Nabi Isa tentang ilmu, mutiara ilmu ini. Nanti banyak tersinggung Pak ya. Saya pun kena je. Ya. Adalah yang tahu-tahu lah, yang tak tahu-tahu lah. Yang itu je lah. Mudah-mudahan kita beritahu Allah langsung. Bagus beritahu Allah langsung. Cuma kita nyimpan rahsia tak boleh. Ya Allah wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an